Kita ulangin dari awal ya. Recording in progress. Bisa lihat kan? Luka adalah terputusnya integritas kulit atau jaringan di bawahnya. Bisa lihat kan? Manajemen luka yang baik akan Bisa membantu dengar? proses penyembuhan Bisa, luka ya? berjalan sesuai dengan fase penyembuhan luka. Dengan prinsip moist wound healing, perawatan luka dibagi menjadi cleansing, debridement, dan dressing. Nah itu sebelum ke pasien harus cek dulu statusnya, dia mau dirawat apa gitu ya. Biasanya pakai apa, seperti itu. Jadi harus lihat dulu, cek statusnya dulu. Lukanya luka apa, jadi harus kita tahu betul. Jadi di catatan itu apa, jadi dia pakai apa nanti perawatannya gitu ya. Nah itu ada NaCl, ada Speed 50, ada apa buat sabun buat hand washing, ada glove steril. Ini adalah peralatan rawat luka, ada pinset, ada gunting. Ya kalau kita mau gunting jaringannya ada pinset anatomis, namanya pinset anatomis itu ada ujungnya, pinset chirurgis, penggaris buat mengukur luka. Nah ini nanti yang untuk perawatan lukanya kita pakai apa, ada nanti yang pakai absorb gitu ya, jadi dia buat menarik cairannya. Ini tadi ditutup dengan hipakrik. Belum ke pasien, ingat harus apa? Harus membersihkan tangan dengan. Nah, Bapak, saya Pak ini perawat di sini, perawat yang bertanggung jawab terhadap Bapak kurang lebih nanti sampai jam 2 siang. Jadi mohon maaf dengan Bapak siapa? Bapak Didi usianya 27 tahun. Alamatnya di mana Pak? Di Bantul ya. Oke, dengan Bapak Didi usia 27 tahun, alamatnya di Bantul nggih. Pak nggih, leres nggih. Betul nggih. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah nggih, hari ini saya akan melakukan perawatan luka yang ada di pantat Bapak nggih. Nah, jadi nanti tujuannya biar lukanya Bapak cepat sembuh dan tidak melebar. Tidak terjadi infeksi Pak. Jadi waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti Bapak mohon ketika ada rasa sakit nanti Bapak bisa bilang ya, atau misalnya bisa nahan sebentar. Nanti kalau misalnya ada jaringan mati saya gunting sebentar, Bapak mohon izin ya Pak ya. Jadi nanti Bapak bisa memposisikan diri yang enak seperti apa begitu. Ada pertanyaan mungkin Pak? Ada nih. Bapak setuju ya? Ya, bisa dimulai. Dan Bapak saya dekatkan dulu ya Pak ya. Nah, sambil saya tutup pintunya dulu. Permisi Pak. Oke Bapak bisa membalikkan tubuh Bapak. Ya, nanti bisa untuk perawatan lukanya. Ya, silakan. Senyaman mungkin ya Pak ya. Ya. Ini saya tutup dulu. Nanti dibuka ya Pak ya untuk celananya. Baik Pak Didi, perawatan lukanya dimulai ya Pak ya. Ini dia sudah ganti dengan Phantom ya. Itu tadi sebenarnya memudahkan komunikasi saja. Jadi perawatan ini diganti dengan Phantom.
usia lukanya sudah berapa lama ini Pak? Jadi prinsipnya bersih. 5 bulan, Kenapa ya? bersih? Karena luka ini adalah luka kotor ya. Ini adalah Saya lihat dulu luka ya, di ya kubitus. lukanya. Jadi luka yang udah di kubitus yang menghasilkan Saya cairan angkat bajunya Bapak yang sedikit ya. terinfeksi, sehingga itu adalah luka kotor. Jadi prinsipnya kita membersihkan adalah dengan prinsip bersih. Permisi Pak, ini saya taruh perlak. Tujuan perlak itu adalah untuk Sama tembak nih Pak. menahan cairan ya, supaya tidak sampai kepada Kalau nanti sakit, lakan. Bapak ditahan sebentar. Kalau sakitnya tidak Nah ini tahan, nanti bisa istirahat sebentar nih Pak. Ya. membasahi ya. Kalau biasanya luka itu nempel ke kulit, ke jaringan, jadi dibasahin dulu pakai cairan NaCl supaya tidak sakit nanti saat dibuka, tidak ada jaringan yang tertarik. Bapak lukanya sudah bagus ini Pak. Ada kemerahan, Nah, karena kemerahannya ini itu sudah pada sebagian pantung, besar ya jadi Pak ya. agak sulit untuk Granulasi mengevaluasi nanti lukanya ya. ini Jadi ini dia hanya harapannya bisa mendeskripsikan saja menutup dengan sempurna. bahwa luka itu sudah mulai Dalamannya bagus. Mungkin sudah beberapa lama perawatan. Ini untuk saya mengukur rebus kedalaman dalamannya daripada paling dalam. luka ya. Kemudian di berapa 1 sentimeter. cm ya Pak ya. Ya, untuk jaringan yang berwarna hitam tidak ada ya Pak ya. Sama jaringan yang warna kuning juga tinggal sedikit. Nanti saya potong pakai gunting. Untuk terowongan tidak ada. Untuk luasnya Terowongan yang dimaksud di situ adalah 6 luka cm. luka itu suka. Jadi kalau luka yang Lima. infeksius, luka membuat ada terowongan masih lebar nih Pak terowongan ya. ya. Ya, Jadi ada untuk lubang baunya di sudah dalamnya lagi. sedikit Jadi berkurang ketika dari bisa ada perawatan lubang kemarin dalam nih Pak. di dalam. Baunya sudah sedikit menurun. Nyerinya masih enggak Pak? Masih. Levelnya berapa? Kalau 0 sampai 10, 0 itu tidak ada nyeri, 10 itu sangat nyeri, tidak terkontrol Pak. Masih 3 ya, berarti sedikit ya. Iya. Bapak saya bersihkan dulu ya Pak ya sebelum dilakukan perawatan luka ya Pak ya. Nah. Bapak bisa miring ke sebelah kanan Bapak. Miring ya Pak ya. Saya semprot ya Pak ya. Ini nanti biar lukanya cairannya bisa turun semua, keluar semua ya Pak ya. Jadi nanti bisa bersih. Bapak saya bersihkan di sekitar luka Bapak dengan sabun antiseptik ya Pak ya. Biar nggak ada kumannya ya Pak ya. Kalau nyeri bisa ditahan, masih tahan. Nanti saya siram lagi nih Pak ya. Jadi sebelum Bisa miring lagi dibersihkan ke yang kanan. dalam, Saya semprot lagi ya Pak ya. itu dibersihkan dulu Biar luarnya dibilas supaya pakai nanti NaCl. ketika membersihkan luka yang dalam sudah semua terbersihkan gitu. Jadi ketika membersihkan luka yang luarnya juga ikut bersih ya, supaya tidak ada kotoran dari yang di luar itu masuk ke dalam luka. Saya bersihkan ya Pak ya di dalam lukanya. Sakit nggak Pak? Nggak ya. Bersihkannya bisa Saya pakai tangan, bisa pakai dulu ya, Pak, pinset ya. Tergantung biasanya kita menggunakan pinset atau tangan itu tergantung dari kesulitan kita untuk menjangkau luka. Kalau biasanya lukanya ada ke dalam, itu kita nggak mungkin pakai tangan, itu biasanya pakai pinset.
siapkan pembalutan steril ya. Nah, itu adalah balutannya yang nanti akan ditempelkan di atas luka setelah ditutup pakai kasa. Itu namanya dia berbentuk foam ya, jadi dia kalau ada pus atau cairan dari luka itu dapat ditahan oleh foam itu sendiri. Ibaratnya bayangkan kayak ada busa gitu ya, jadi ditempelkan sehingga kalau ada cairan, ada nanah gitu, dia bisa menampung cairan itu ataupun nanah itu di dalam foamnya itu tadi ya. Bapak, saya gunting bagian yang tidak bagus ya Pak ya, yang berwarna kuning ini. Nah, ini namanya sistem nekrotomi atau Sakit tidak Pak? Ya, karena kalau ada jaringan yang mati harus Nanti saya diambil bantu dengan jaringan yang mati dressing ya Pak ya. supaya merangsang pertumbuhan jaringan baru. Dia letakkan di sana alatnya karena tadi steril supaya tetap digunakan nanti masih pada steril ya. Pinsetnya sudah di on kan? Saya oleskan gel ini ya Pak ya, untuk melunakkan jaringan yang berwarna kuning biar cepat lepas dari tubuh ya Pak ya. Sudah tepat ke pasien. Saya taruh untuk antibakterinya ya Pak ya. Nah, biasanya antibakteri ini diberikan Oke, sebagai Bapak, obat ya, setelah sebagai lihat antibiotik. ternyata ada biasanya kita dengan sedikit ya Pak ya. ya. Saya Nanti Anda lihat nanti ada kasih perawat di rumah sakit untuk sudah ada menyerap spiratul gitu ya. cairan Bapak di dalam terowongan tadi. Nah, ini namanya bentuk lukanya seperti itu. Nanti Kita ditutup luka itu pakai foam ya Pak panjang ya, kali biar nanti lebar cairannya kali bisa dalam tadi terserap ya. pakai dressing Artinya ini. tadi 1,5 cm gitu ya. Nah, ini untuk Pesan ya Pak ya. mengukur foamnya, kecilan kah atau kebesaran kah atau perlu digunting kah, seperti itu ya. Satu potong Pak. Nah, kalau ini pas, nah ini dipasangkan saja seperti itu. Jadi nanti kalau ada cairan hasil dari proses dari hasil lukanya itu ditahan oleh foam ini ya. Jadi nanti semisalnya perawatan luka itu tergantung, bisa 1-2 kali sehari, bisa kalau yang begini ini biasanya 2 hari sekali ya, supaya tidak terlalu sering di apa namanya, Ini sudah selesai ya Pak ya. 1 kali sehari Bapak bisa nanti ya, bisa 2 balik hari lagi. sekali. Kalau biasanya luka tidak infeksi 2 hari sekali, tapi kalau luka infeksi bisa 1-2 kali sehari atau 1 kali sehari, tergantung tingkat infeksinya juga ya. Dari selesai merawat, sudah ditutup, supaya tadi sudah ditutup, dirapikan alat-alatnya, buka hasilnya. Pak, sudah selesai Pak, ini saya rapikan dulu ya Pak ya. Sudah selesai dan ditutup, rapikan, kemudian mencuci tangan. Bapak, ini sudah selesai. Bapak silakan balik arah lagi posisi semula. Karena tadi ya, posisi Pak, Pak ya. tak ada di bokong ya, Nanti saya posisinya Pak. harus tengkurap, sehingga sekarang sudah selesai harus diberikan pasiennya posisi seperti semula. Alhamdulillah Pak, untuk perawatan lukanya sudah selesai. Gimana Pak sekarang, apa yang Bapak rasakan? Sudah ada Nyerinya masih Pak? masih dikit. Masih sedikit. Baik Bapak, tadi setelah dirawat luka
masih ada jaringan yang warna kuning ya Pak ya, masih perlu dirawat luka lagi, dan sebagian besar jaringannya berwarna merah. Jadi nanti Bapak banyak makan putih telur untuk mempercepat pertumbuhan jaringannya ya Pak ya. Terus yang lainnya Bapak juga harus sering miring kanan miring kiri agar peredaran darahnya tidak terhambat. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Ya ada. Untuk selanjutnya besok di waktu yang sama sekitar jam 1 nanti dilakukan perawatan luka lagi ya Pak ya. Ya. Kalau tidak ada, saya permisi dulu ya Pak ya. Kita berdoa bareng untuk kesembuhan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'ati bil ba'sa isyam tasafi la sifa ila sifahuka sifa'an la yuwadira saruman amin. Semoga Bapak cepat sembuh ya. Oke, saya permisi dulu. Assalamualaikum Pak. Udah ya, saya stop dulu ya. Oke, apakah sudah tampak? Sudah Ibu. Sudah ya. Baik. Tadi sudah lihat videonya ya? Sudah kan? Ya Bu, sudah. Ya. Setelah melihat video, kira-kira apa yang terbayang sama Anda? Apa yang terbayang sama Anda setelah melihat videonya? Membersihkan luka pada pasien dekubitus, Bu. Kemudian, apa yang bisa lagi lebih diceritakan lagi? Tindakan perawatan luka, Bu. Tindakan perawatan luka. Kemudian, apa lagi? Oke, ya. Dari hal yang tadi, video tadi yang bisa tergambar adalah nanti mewakili dari apa yang kita akan bahas. Ya, jadi nanti ketika ada apa namanya, ada option
ya yang menyatakan Anda sudah bisa terbayang, oh seperti ini gambarannya, seperti ini. Jadi Anda bisa membayangkan seperti apa sih luka itu. Seperti itu ya. Oke, karena biasanya kalau ada perawatan luka nggak mungkin ke orang disorot ya, ke pasien gitu terus diupload ke YouTube gitu, itu nggak bisa secara etika. Jadi karena itu kan file privacy seseorang yang tidak bisa disebar, sehingga ketika kalian melihat itu adalah dilihatnya di Pantom seperti itu ya. Oke, kita mau lihat dulu. Apa itu luka? Adalah hal yang biasa terjadi pada manusia, baik anak-anak, remaja, hingga orang tua. Ya, luka gores aja sedikit, itu udah luka. Lagi di dapur, motong-motong sayur, motong apapun, kena pisau, terluka. Kemudian lagi di dapur, terus terkena percikan minyak panas, terluka, terkena air panas, terluka, gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu ya yang banyak terjadi pada kehidupan kita ini ya. Jadi tidak dari semua usia gitu, sehingga itulah yang dikatakan berhati-hati supaya tidak ada kecelakaan ataupun kecelakaan. Nah, kecelakaan juga menimbulkan luka gitu ya. Meskipun pada awalnya hanya terjadi sedikit goresan pada tubuh seseorang, bukan berarti hal tersebut tidak berbahaya. Nah, goresan itu goresan seperti apa dan siapa yang menggoresnya? Goresan kecil, kena kawat kecil. Lah, kecil, tapi kawatnya berkarat nggak? Kawatnya, pisaunya berkarat nggak? Gitu. Ya, kalau dengan karatan itu akan dapat cepat menimbulkan suatu infeksi. Ya, nanti terjadi kejadian tetanus. Gitu. Itu harus dirawat. Makanya dikatakan sedikit goresan pada tubuh seseorang berarti hal tidak berbahaya. Tergantung apa yang menggores, ya, tergantung apa yang menggores. Misalnya paku, terkena paku, didiemin, dikirain biasa aja, nggak taunya berapa hari kemudian pasiennya panas, menggigil, kejang-kejang, gitu ya. Nah itu udah kasus menjadi tetanus, ya sudah terinfeksi oleh suatu zat yang ada di benda yang menggores itu yang mengakibatkan racun atau toksik ya, karena kita tahu suka ada karat ya, karat itu kan berbahaya kalau udah kena ke tubuh manusia. Jika luka tersebut dibiarkan atau tidak dirawat dengan baik, maka akan fatal akibatnya, bahkan bisa membusuk hingga harus dilakukan amputasi. Ya, seperti tadi tetanus ya, kemudian kalau pasien yang dengan ada diabetes, gangren, tidak dirawat gitu ya. Nah, itu akan bisa membusuk dan harus diamputasi. Saat ini telah hadir metode perawatan luka modern yang bisa digunakan dalam proses penyembuhan luka diabetik, luka bakar, serta bekas luka lainnya. Nah, salah satu contoh perawatan luka modern itu tadi yang Anda lihat tadi, yang ada foam tadi, yang bantalan warna coklat tadi yang ditempelkan, terus kemudian juga ada antibiotik yang dimasukkan berupa seperti kertas. Nah, itulah perawatan luka modern namanya. Ya, kemudian itu jenis antibiotiknya yang diberikan, kemudian setelah itu ditutup pakai foam. Nah, itu adalah perawatan luka modern. Ya. Jadi, semua perawatan itu tergantung dari jenis lukanya. Ya, jenis lukanya. Memang sekarang perawatan yang lebih bagus sekarang adalah perawatan luka modern ya, karena
terlalu ribet seperti perawatan luka konvensional gitu ya. Jadi tidak terlalu ribet seperti perawatan luka konvensional. Tapi tetap kita menggunakan di awal itu tetap menggunakan cara-cara perawatan luka konvensional ya. Dengan menggunakan teknik tersebut, luka yang sudah parah bahkan sudah mulai membusuk hingga bisa diatasi sedikit demi sedikit hingga akhirnya bisa sembuh tanpa perlu adanya tindakan amputasi. Nah, harapannya kan supaya tidak terjadi amputasi ya, makanya perlu dirawat gitu. Kalau udah diamputasi kan nanti nggak berfungsi lagi, jadi cacat gitu kan. Jadi biasanya ini kejadian pada orang-orang yang kecelakaan, misalnya kecelakaan kendaraan ya, sampai putus, sampai ada yang patah gitu ya, kemudian ada luka nggak dirawat-rawat seperti itu, akhirnya membusuk ya, mengalami nekrosis gitu ya, jaringannya mengalami nekrosis, akhirnya nggak bisa lagi. Makanya tadi seperti tadi Bapak Ibu, ini jaringannya saya ambil ya, yang kuning-kuning, yang agak hitam gitu kan. Nah itu saya angkat. Nah tujuannya itu adalah untuk itu adalah jaringan yang mati. Nah biasanya jaringan mati itu kuning dulu, habis kuning baru hitam. Nah kalau udah hitam itu udah paling tingkat akhir gitu ya. Nah makanya harus dilakukan langkah debridement atau dikatakan nefrotomi ya. Nah itu harus diambil jaringan yang hitam-hitam itu, yang udah mati itu ya, supaya merangsang di sekitarnya itu tumbuh jaringan baru. Seperti itu. Bisa dipahami sampai sini apa yang saya sampaikan? Bisa, Bu. Di dalam teknik perawatan luka modern, perawat dituntut untuk mempunyai pengetahuan serta skill dalam hal perawatan luka, misalnya pengkajian yang komprehensif. Nah, sebelum kita melakukan perawatan luka, kita harus mengkaji yang komprehensif. Kenapa? Yang tadi langkah awal tadi ya, yang di video tadi, bahwa Bapak itu melihat statusnya dulu. Ya, melihat statusnya, dia pelajarin statusnya, itu adalah sebuah pengkajian yang komprehensif. Itu hanya untuk merawat saja loh. Dia datang untuk merawat saja. Bagaimana kalau awalnya, ya, kalau awal dia untuk memulai perawatan atau memulai tindakan perawatan, nah itu harus lebih detail lagi yang harus dikumpulkan data-datanya, ya, makanya dikatakan komprehensif. Kenapa dilakukan komprehensif? Untuk melihat secara keseluruhan. Misalnya tadi, seperti tadi pasien dengan luka dekubitus ya, itu biasa terjadi pada orang yang suka tirah baring ya, tirah baring yang lama, jadi ada penekanan pada tulang yang menonjol, jadi tulang ekor itu kan suka menonjol ya, jadi pasti akan, kalau tirah baring lama pasti itu akan duluan yang luka ya, karena adanya luka tekan ya, adanya tekanan gitu, seperti itu, sehingga itu yang sering menjadi luka. Nah ketika itu sudah luka, luka ya harus dikaji berapa kedalaman lukanya, bagaimana warnanya, terus ada penyakit apa pasien ini, adakah penyakit penyerta lainnya, apakah penyakit DM, apakah penyakit penyakit stroke ya kan, karena kaitan dengan tirah baringnya, atau ada penyakit yang lain lagi seperti itu ya. Nah kemudian bagaimana nutrisi pasien ini, bagaimana pemberlakuan terhadap personal hygiene pasien ini gitu kan, karena bagaimanapun kita harus mandi minimal 1 kali sehari supaya badan kita ini bersih. Nah kita ingat kemarin ya bahwa di kulit kita ini banyak sekali yang namanya mikroorganisme, jamur contohnya salah satu, jamur ya, kalau nggak mandi ya, karena kulit kita itu lembab berminyak gitu ya, sehingga mudah tumbuh jamur. Nah harus mandi sekali sehari supaya jamurnya itu tidak nempel yang dapat merusak kulit, seperti itu ya.
Kemudian serta dokumentasi hasil yang sistematis. Jadi yang tadi yang dibaca itu sudah yang terdokumented gitu ya, yang bisa dibaca oleh orang lain atau perawat lain yang nanti kemudian ketika dia merawat pasien itu, dia udah tahu harus melakukan apa terhadap pasien tersebut dan apa-apa saja yang harus diberikan kepada pasien tersebut sesuai dengan catatan dokumentasi yang ada tertulis di status pasien itu. Perawat juga bertanggung jawab terhadap keadaan pembalutan dan pengawasan terhadap luka akut. Nah, apa maksudnya di sini pembalutan? Nah, berarti kita harus tahu ya, kita harus tahu bagaimana cara membalut luka dan pengawasan terhadap luka akut. Nah, pengawasan terhadap luka akut ini maksudnya adalah luka akut itu adalah luka karena kecelakaan, luka karena tertusuk, ya luka baru lah ya, luka karena goresan itu namanya luka baru, luka akut ya. Jadi setelah dirawat harus diawasin gitu. Takutnya ada perdarahan. Biasanya kalau luka akut ini cenderungnya adalah perdarahan, ya. Intervensi perawatan merupakan titik tolak terhadap proses penyembuhan luka. Perawat harus bertanggung jawab terhadap kualitas klien dengan lukanya, ya. Dengan lukanya ada perbedaan mendasar antara perawatan luka konvensional dengan perawatan luka modern, di mana pada teknik perawatan luka konvensional tidak menggunakan perawatan luka modern, gitu maksudnya ya. Ini kenapa dia? Nah, kita harus paham dulu, ini adalah gambaran kulit, lapisan kulit ya. Ada epidermis, dermis, dan hipodermis. Nah, kalau kita lihat ini adalah bagian yang membungkus kulit kita, yang kelihatan kalau warna kulitnya coklat, ya coklat, kalau mungkin agak kuning gitu ya. Nah, ini. Kemudian di bawahnya itu ada dermis. Nah, di dermis ini sudah ada ini nih, sudah ada pembuluh darah di sini, sudah ada kelenjar limfe di sini ya, kelenjar udah di sini ada lapisan-lapisannya gitu ya. Ini lebih dalam lagi adalah bantalan lemak ya. Nah, kita lihat ini epidermis ya, sebelum dia ke lapisan berikutnya, di mana ada di sana lapisan yang terdapat saraf, terdapat kelenjar limfe gitu ya. Nah, ini adalah permukaan luar. Yang kita lihat ada rambut-rambutnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya, lapisan epidermis ini ya dikatakan stratum corneum ya. Nah, ini lapisan epidermis. Lapisan dermis ini banyak stratumnya. Ada stratum lusum, stratum granulosom. Ya, ini banyak lapisannya. Granulosum, spinosum, basale, membran basement membran ya. Nah, itu nih ya. Kalau kita lihat lagi itu ya, ada ada arteri, ada vena, kemudian ada jaringan limfe, di sini kelenjar limfe, di situ ada saraf-saraf di sini, seperti itu ya. Nah ini adalah dermis. Nah, struktur dermis itu apa aja? Pembuluh darah, pembuluh limfe, sensorik, somatik, nervo ending, jadi saraf sensorik ya, saraf sensorik, kelenjar. Makanya kita kalau dipegang kulitnya kita ngerasa gitu ya, nah, terasa kita. Jadi berarti itu ada saraf sensoriknya di situ. Khusus kelenjar sudefera dan ductusnya. Nah, kemudian kelenjar sebasea dan ductusnya, Polliker Lambert dan musculo erector villi. Sebagai apa saja fungsi kulit? Ya, sebagai pertama adalah sebagai proteksi dia. Nah, proteksinya itu apa saja?
dengan melindungi kulit untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh, mencegah masuknya substansi asing masuk ke dalam tubuh, mempertahankan dari bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh, tempat keluar masuknya air dalam tubuh, jadi kayak kerita keringat gitu ya. Kemudian, nah ketika kita mandi atau apa dari luar, nah bisa masuk airnya ke dalam ya, kemudian terserap gitu ya. Terus kemudian melindungi lapisan di bawahnya. Nah, tadi lapisan lebih di bawahnya lagi. Misalnya tadi epidermis melindungi lapisan dermis. Dari dermis tadi ke hipodermis. Kemudian melindungi dari ultraviolet. Nah, yang sekarang kita tahu bahwa UVA dan UVB itu sangat berbahaya ya di masa El Nino sekarang gitu ya. Nah, kemudian, makanya sekarang banyak disarankan untuk menggunakan sunscreen karena tujuannya adalah supaya untuk melindungi kita terkena daripada kanker kulit gitu, terus kemudian terbakar karena kan panas itu kan dapat membakar kulit. Kemudian bantalan untuk mencegah trauma organ di dalam kulit, di dalam tubuh. Nah, sebagai bantalan karena organ kan harus terlindungi, jadi harus ada lapisan kulitnya untuk melindungi dia. Apakah itu baik paru-paru, kemudian jantung, ginjal, abdomen, itu bisa Anda lihat ya. Kemudian memproduksi zat. Nah, memproduksi zat melanin misalnya ya. Kemudian mengatur regulasi air. Mengatur regulasi air kan ketika kepanasan gitu ya. Dia mengatur, oh ini panas nih. Gitu sehingga terkeluarlah namanya keringat gitu ya. Walaupun nanti itu bekerja sama dengan hormon ya. Kemudian fungsinya sebagai metabolisme. Oke, sebagai termoregulasi dulu ya. Fungsi sebagai termoregulasi mengatur suhu badan dengan konveksi, evaporasi, konduksi dan radiasi. Ya, jadi ini fungsi daripada kulit. Nah, ketika kita demam ya, ketika kita suhu kita demam misalnya, nah ini sangat pada situasi itu ya, ini terjadi ya, evaporasi kita melakukan penguapan seperti itu ya. Terus kemudian bagaimana panasnya tubuh itu dikeluarkan gitu ya. Kemudian membantu tubuh menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Nah, biasanya kalau kita di ruangan dingin ber-AC, cenderung kalau kita pegang kulit kita cenderung dingin. Terus kemudian kalau kita lagi di ruang tidak ber-AC, terus ruangannya panas, kalau kita pegang kulitnya cenderung untuk lebih hangat, seperti itu ya. Menghilangkan panas saat beraktivitas. Nah, ketika beraktivitas kan kita ada pembakaran di sana ya, ada pembakaran sehingga hasil panasnya itu dihilangkan melalui kulit dengan kita berkeringat seperti itu ya. Jadi keluar keringat. Membuat tubuh menggigil dan bulu uduk berdiri untuk mempertahankan suhu tubuh tetap hangat walaupun di suhu dingin. Nah, ini pada saat kita kedinginan ya. Pada saat kita di tempat yang dingin ya, kita menggigil. Nah itulah ya, jadi kulit kita ini memberikan kehangatan di situ ya, supaya kita tidak terlalu kedinginan. Mendinginkan tubuh pada saat evaporasi. Nah, ini pada saat penguapan ya, keringat banyak, apalagi kalau terjadi kita di tempat yang panas, kemudian situasi suhu tubuh lagi tinggi gitu ya. Yang ketiga sebagai fungsi metabolisme, membantu aktivasi vitamin D dan menggunakan vitamin D. Nah ini adalah vitamin D ini di 125 hidroksikalsiferol namanya. Jadi ini terdapat di kulit ya. Jadi kenapa kita disuruh berjemur pada pagi hari ya, untuk mengaktifkan vitamin D ini. Gunanya vitamin D ini kenapa diaktifkan adalah nanti untuk menyerap kalsium yang ada di dalam darah kita ya. Jadi ketika kita mengandung makanan yang ada kalsiumnya ya, kemudian makanan yang berkalsium itu nanti kan akan masuk ke dalam darah ya, masuk ke dalam darah. Nah, nanti oleh
kelenjar paratiroid kita, ya oleh kelenjar paratiroid nanti itu akan diambil, ya, akan diaktifkan, ya, akan diaktifkan, bukan diaktifkan. Oleh paratiroid ini vitamin D tadi yang sudah diaktifkan oleh vitamin D, cahaya matahari tadi, itu untuk mengaktifkan vitamin D. Nah, vitamin D ini fungsinya adalah untuk mengabsorpsi kalsium yang kita konsumsi. Ya. Kemudian membantu tubuh mengeluarkan zat sisa. Ya. Maksudnya membantu tubuh mengeluarkan zat sisa. Zat sisa seperti apa? Ini kan ada hasil-hasil metabolisme. Ya, hasil-hasil metabolisme di mana yang harus dikeluarkan dan ada yang tidak dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkan itu adalah zat-zat yang tidak digunakan oleh tubuh. Misalnya seperti apa? Misalnya ada zat-zat seperti kalau pada pasien-pasien contohnya satu berkeringat, ya. Berkeringat itu adalah ketika kita melakukan keringat itu adalah ada zat-zat sisa yang dikeluarkan. Nah, contoh yang sederhananya saya sampaikan di sini ada yang namanya pada pasien dengan gagal ginjal kronis itu ada namanya ureum, ya, ureum. Nah, ureum itu kan seharusnya dikeluarkan oleh ginjal karena kegagalan ginjal untuk berfungsi sehingga tidak mampu untuk mengeluarkan, sehingga zat sisa itu harus dikeluarkan seharusnya melalui ekskresi urin, ya, seharusnya ekskresi urin. Tetapi karena tidak mampu, akhirnya melalui keringat. Nah, biasanya zat-zat yang uremic pros namanya, ya, uremic pros. Jadi nanti dia bisa kelihatan di di permukaan kulit, ya, permukaan kulit. Jadi kayak semacam bedak dia, ya. Jadi semacam kayak bedak. Kemudian menyerap medikasi itu obat, ya. Contohnya kalau kamu mau pakai skincare, ya, pakai skincare kan di kulit wajah atau di tangan atau di inilah, ya, body care gitu, apapun itu, kamu pakai hand body, kamu pakai sabun mandi, apapun itu yang terkait dengan hal-hal yang berbau medikasi ataupun berbau dengan perawatan seperti itu, ya. Nah, itu kan akan diserap oleh kulit dan masuk ke dalam pembuluh darah tadi yang ada di lapisan-lapisannya itu, ya. Kemudian menyimpan lemak. Kenapa dia menyimpan lemak? Ini karena tadi di permukaan kulit itu ada lemak. Bukan di permukaan kulit, di lapisan kulit itu ada lemak. Ya, tadi ingat tadi hipodermis tadi, ya, bahwa Anda nggak usah jauh-jauh lah melihat daging itu kan pasti lemak ada di atasnya, ya, dari lapisan luarnya itu, terus kemudian lemak, terus kemudian dagingnya gitu, ya, supaya apa? Supaya itu melindungi dan untuk membantu metabolisme. Kemudian disimpan di kulit, kan? Jadi kan disimpan di mana? Di bawah permukaan kulit, kan? Hasil metabolisme lemak itu kan disimpan di permukaan kulit. Makanya makin lama makin orang kalau makin banyak makan lemak atau makan banyak makan karbohidrat kan makin kulitnya kan makin menebal, ya. Makin tebal kulitnya, bukan tipis gitu, ya. Jadi itu adalah simpanan tadi. Berperan dalam regulasi cardiac output dan tekanan darah. Kenapa dikatakan berperan dalam regulasi cardiac output dan tekanan darah? Karena di situ fungsinya dia sebagai metabolisme, ya. Metabolisme yang membantu untuk mengatur regulasi cardiac output dan tekanan darah. Kita lihat nih, luka adalah suatu gangguan pada kondisi normal pada kulit. Luka adalah kerusakan kontinuitas kulit, mukosa membran, tulang, dan organ tubuh lainnya. Jadi bisa sampai ke
tulang, lapisan lapisan kulit yang tadi dari epidermis, dermis dan hipodermis bisa sampai ke tulang gitu ya. Kemudian bisa juga terkena organnya. Karena kan kulit itu membungkus tulang maupun membungkus organ kan begitu ya. Ketika luka timbul, beberapa efek akan muncul. Apa saja? Hilangnya seluruh dan sebagian fungsi organ. Ya, kalau lukanya luka berat ya, sampai dengan ke organ-organ gitu ya. Kemudian respons stres simpatis. Kenapa dikatakan respons simpatis? Karena kita merasakan nyeri, ya. Kita merasakan nyeri. Kemudian jadi karena ada nyeri itu kita menjadikan mengeluarkan respons stres ya. Kemudian perdarahan dan pembekuan darah. Nah, kenapa perdarahan terjadi? Karena kita lihat tadi di lapisan dermis tadi sudah ada namanya pembuluh darah, ya, ada arteri, ada vena, ya. Kemudian dan pembekuan darah. Nah, pembekuan darah itu, ketika terjadi perdarahan pasti akan ada proses aglutinasi, ya, proses agglutinin di situ. Kemudian kontaminasi bakteri. Kalau ada luka, pasti kemungkinan akan bisa bakteri masuk ya ke dalam luka tersebut. Jadi dia terkontaminasi namanya. Terus kemudian dampaknya adalah kematian sel. Nah, seperti tadi pada gambar tadi, ya ada jaringan nekrotik, ya ada jaringan nekrotik. Nah, kematian selnya, kenapa kematian sel? Karena di sana jaringannya kan sudah rusak ya, jaringan sudah rusak, kemudian jaringan itu selayaknya harus mendapatkan nutrisi, ya karena adanya di sana infeksi sehingga jaringan itu tidak mendapatkan nutrisi sehingga jaringan-jaringan yang nantinya ke sel menjadi mati ya kan. Dari kalau Anda belajar dari jaringan ke sel menyusun menjadi sel gitu ya. Nah, kemudian kita lihat di sini jenis luka itu apa aja sih? Ya, luka sering digambarkan sebagai berdasarkan bagaimana cara mendapatkan luka itu dan menunjukkan derajat luka. Ya, berdasarkan tingkat kontaminasi. Apa tingkat kontaminasi? Yang pertama ada clean wound. Ya, atau luka dikatakan luka bersih. Yaitu luka bedah tak terinfeksi yang mana tidak terjadi proses peradangan atau peradangan inflamasi dan infeksi pada sistem pernapasan, pencernaan, genitalia, urinaria tidak terjadi. Jadi maksudnya luka itu bersih yang tidak berdampak terhadap adanya proses peradangan, kemudian infeksi pada berbagai organ, gitu ya. Kemudian luka bersih biasa menghasilkan luka yang tertutup. Jika diperlukan, dimasukkan drainase tertutup, misalnya Jackson Pratt, kemungkinan terjadi infeksi luka sekitar 1-5%. Jadi, kenapa dikatakan luka bedah tak terinfeksi? Biasanya ini karena misalnya, contoh sederhananya orang operasi ini aja deh. Operasi appendektomi misalnya, ya. Operasi appendektomi itu ada dua, operasi bersih dengan operasi kotor. Biasanya kalau operasi appendektomi dikatakan itu dia masih luka operasi bersih, tapi kalau dikatakan sudah laparotomi atas indikasi apendiksitis, nah berarti itu sudah luka kotor karena apendiknya sudah pecah, sudah terinfeksi sehingga mengalami perpecahan, sehingga infeksinya itu menyebar ke organ ke sekitar abdomen, ya, sekitar area rongga abdomen. Nah, itu harus dibersihkan. Makanya dikatakan laparotomi atau laparaskopi istilahnya. Biasanya sih
nggak lagi pakai laparoskopi ya. Kalau udah pecah gitu biasanya laparotomi ya. Jadi dibersihkan dulu, dicuci dulu organ-organ yang ada di situ supaya tidak terinfeksi akibat pecahnya appendix tadi. Nah, itu biasanya kalau nggak terlalu, misalnya belum parah betul, operasi kata dokternya kan, kemudian dioperasi. Nah, itu kan menjadi luka bedah ya. Nah, itu dikatakan luka bersih, yang dimana nanti ada jahitannya di situ, ada dijahit, kemudian ditutup gitu. Nah, itu dinamakan tidak luka, itu dikatakan luka bersih atau luka tak terinfeksi. Nah, biasanya kejadiannya ini 1-5% untuk nanti menjadi luka infeksi ya. Kenapa? Itu biasanya kalau luka infeksi biasanya dari sisi perawatannya aja orang itu yang kurang bagus gitu ya. Dari sisi perawatannya orangnya nggak bisa ngerawat gitu. Misalnya dia basah gitu, seharusnya nggak bisa basah, nggak boleh mandi, bisa. Makanya Anda tahu kan kalau ada luka-luka operasi itu ditutup gitu ya supaya dia tidak basah. Karena apa? Kalau basah itu kan mengundang kelembapan yang tinggi, mengundang kuman masuk ya, kuman hinggap di dalam kelembapan itu yang dapat nanti masuk ke dalam luka itu. Kemudian luka kontaminasi. Nah, ini namanya luka bersih terkontaminasi. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi adalah ketika appendiknya pecah. Nah, itu tadi luka bersih terkontaminasi merupakan luka pembedahan di mana saluran respirasi, pencernaan, genitalia, perkembangan dalam terkontrol. Kontaminasi tidak selalu terjadi, kemungkinan timbulnya infeksi luka adalah sebesar 3-11%. Contaminated wound, luka terkontaminasi bila termasuk luka terbuka. Ya. Jadi luka terbuka misalnya luka kebaret, luka luka karena kecelakaan, luka karena kebakar. Nah, itu biasanya itu dikatakan contaminated wound, atau yang kemungkinan karena dia akan terbuka ya, lukanya akan terbuka. Nah, ini kemudian nggak bisa tertutup karena lapisan kulitnya sudah terbuka gitu, sudah kelihatan terbukanya lapisan kulitnya. Biasanya kalau luka lecet itu, Anda bisa bayangkan kan luka lecet ya, terus kemudian luka goresan gitu ya, di mana kulitnya itu sudah lapisan kulit paling luarnya itu udah hilang gitu ya. Mungkin pernah lah Anda lihat ya, luka akibat kecelakaan dan operasi dengan kerusakan besar dengan teknik aseptik atau kontaminasi dari saluran cerna. Pada kategori ini juga termasuk insisi akut, inflamasi non-puruler, kemudian infeksi luka itu sebesar 10-17%. Dirty or infection wound, jadi luka kotor atau infeksi itu terdapatnya mikroorganisme pada luka. Jadi pada lukanya itu udah ada kuman gitu ya. Jadi udah ada kuman sehingga lukanya mengalami infeksi. Biasanya jenis luka yang kayak gitu udah kelihatan sekali ya, bahwa ada keluar cairan purulen berwarna hijau gitu ya, terus produksi terus cairannya gitu, bau. Nah, itu biasanya indikasinya udah infeksi. Yang ketiga, berdasarkan waktu penyembuhan. Jenis luka berdasarkan waktu penyembuhan. Ada dikatakan luka akut, ada dikatakan luka kronis. Luka akut yaitu luka dengan masa penyembuhan sesuai dengan konsep penyembuhan luka yang telah disepakati. Maksudnya secara teori ya. Secara teori itu sudah ada gitu. Kemudian luka kronis yaitu luka yang mengalami kegagalan dalam proses penyembuhan karena faktor eksogen dan endogen. Ya, bisa dari luar, bisa dari dalam dirinya sendiri ya, di dalam diri si pasien. Nah, ini adalah salah satu bentuk gambaran luka kronis ya. Ini adalah luka kronis. Ini yang lihat Anda hitam-hitam ini yang perlu nanti di nekrotomi atau di debridemen ya. Ini salah satu jempolnya sudah nggak ada, sudah diamputasi. Karena apa? Karena ini
apa namanya, sudah mengalami nekrosis ya, karena ini sudah mengalami nekrosis sehingga harus udah mati ya. Biasanya kalau jaringan yang nekrosis dia akan merembet ke jaringan sekitarnya, jadi nanti lama-lama merembet sampai ke atasnya. Nah ini udah nekrosis nih yang ininya, nanti lama-lama nih nekrosis sampai ke sini nih, bisa sampai ke sini semua, satu sampai semua jarinya ini. Nah kalau kita lihat nih ya, nih ini gambaran ininya nih, ini adalah gambaran kalau dia seperti ini dibuat. Nah ini ya, ini adalah biasanya pada kasus-kasus pasien DM sih biasanya ya. Nah, ini pas ada pasien kasus-kasus DM seperti ini biasanya lukanya, luka jaringannya. Nah sebenarnya jaringan yang udah bagus tuh yang ini nih, yang merah-merah ini ya ini. Tapi yang jaringan yang belum, yang nggak bagus itu yang ini nih, ini ya, ini ya. Nanti kalau ini udah mulai bagus nih akan lepas dan dia akan kemerahan dan nanti akan tumbuhlah jaringan baru yang untuk menutupi ini. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Ada yang mau ditanya sampai sini? Dari saya tidak ada, Bu. Tidak. Oke, lanjut ya. Apa penyebab dari kerusakan kulit? Imobilitas, rendahnya aktivitas, duduk dan berbaring terlalu lama atau paralisis. Nah, seperti tadi disampaikan. Itu tadi ya, pasien tadi. Kenapa dia terjadi luka delecubitus? Karena dia cenderung tidak baring, ya. Bisa karena paralisis. Tadi paralisis itu adalah kelumpuhan, ya, kelumpuhan anggota geraknya. Para 4, berarti kaki, tangan nggak bisa digerakin, jadi dia nggak bisa untuk beraktivitas sendiri gitu. Nah biasanya kecenderungannya pasien-pasien yang seperti ini, imobilitas, rendahnya aktivitas ya karena dia sakit ya, sakit ketidakmampuan dia untuk melakukan aktivitas. Kecenderungannya dia tidur di tempat tidur. Kemudian nutrisi tidak adekuat, kurus, ketidakcukupan protein. Nah tadi Anda bayangkan ya tadi ya, dengar tadi ya, Bapak kalau Bapak mau ingin jaringannya cepat sembuh, Bapak makan putih telur, di mana putih telurnya mengandung protein yang akan cepat memperbaiki jaringan. Dengarkan tadi? Dengar nggak? Dengar, Bu. Ya. Nah, artinya di sana orang-orang yang tidak cukup protein kemungkinan dia akan mengalami kerusakan kulit ya, apalagi kalau sudah ada luka, kemungkinan lukanya itu tidak cepat sembuh. Kemudian tingkat hidrasi, berlebihan dan kekurangan pembuluh cairan. Nah, namanya tingkat hidrasi, yang namanya sesuatu yang berlebihan atau kekurangan itu kan tidak ada bagusnya ya, yang artinya ada yang kita inginkan adalah keseimbangan gitu ya. Kelebihan cairan pun tidak bagus, kekurangan cairan pun tidak bagus. Apabila kelebihan cairan, ya cairannya tersebut akan menghambat ya proses regulasi. Tetapi kalau kekurangan, elastis kulitnya itu menjadi kurang ya. Kemudian kelembapan lingkungan. Ya, kelembapan lingkungan ini dipengaruhi oleh bisa karena urin atau feses ya. Ini mempengaruhi pengeluaran urin dan feses. Kemudian kerusakan mental. Biasanya orang-orang yang gangguan mental, ODGJ ya istilahnya sekarang ya. Orang dengan gangguan jiwa ya. Nah, istilahnya kan ODGJ singkatannya. Ada nggak yang pernah Anda lihat orang ODGJ bersih? Ada nggak? Tidak, Bu. Nggak ada, Bu. Nah, ya, yang nanti lambat laun karena mereka tidak tidak mau mandi, tidak mau bersih, ya akhirnya kulit mereka menjadi rusak. Kemudian penambahan usia. Kenapa dikatakan penambahan usia penyebab kerusakan kulit? Karena elastisitas, kemudian kolagennya itu kan sudah berkurang. Saya juga ngerasain sekali ya, karena usia saya kan sudah mau masuk sudah menjelang 50 tahun gitu ya. Saya mau bayangkan di usia menjelang 50 tahun itu saya sering sering mengalami mudah terjadi gatal di kulit saya gitu. Ya,
mudah terjadi gatal di kulit saya, dikit-dikit gatal, dikit-dikit ada gatal, terus nanti menimbulkan ada apa namanya kayak semacam saya garuk lah ya, saya garuk gitu ya, nanti ada semacam kayak luka gitu ya. Nah, kenapa itu terjadi? Karena ya itu tadi ya, usia itu mempengaruhi kepada elastisitas kulit, kemudian jaringan kolagennya kan sudah menurun ya. Kemudian kerusakan imun, nah ini dikaitkan dengan sistematis lupus erythematosus. Nah, ini adalah penyakit autoimun ya. Ini penyakit autoimun di mana memang penyakit ini terlihat sekali ya, terlihat sekali di kulitnya itu ada perubahan gitu di kulit, terutama di kulit wajah itu ada gambaran butterfly. Jadi gajahnya itu kayak ada gambar kupu-kupu gitu di wajahnya ya. Kemudian kalau AIDS, nah kalau AIDS ini Anda lihat sendiri ya, kalau sudah AIDS itu suka gatal-gatal kulitnya, terus suka jamuran kulitnya ya, karena jamuran tadi itu menyebabkan sering, sorry ya di tempat saya lagi hujan dan ini geledeknya gede-gede, kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Kedengeran ya. Ya, jadi seperti itu ya, jadi suka gatal-gatal ya pada pasien-pasien yang dengan HIV/AIDS karena cenderung jamur ya, jamur cenderung apa namanya, cenderung jamuran lah gitu, baik kulitnya itu cenderung jamuran gitu ya, baik nanti mulutnya jamuran, kulitnya jamuran, gatal-gatal, terus kemudian bagian kelaminnya juga jamuran, seperti itu ya. Terus kemudian penyebab kerusakan kulit lainnya adalah karena adanya kanker dan neoplasma. Biasanya kalau kanker itu kan baik kanker apapun dia gitu ya, biasanya menimbulkan suatu benjolan ataupun suatu ya kan benjolan ya, yang lama-lama nanti benjolannya itu akan menjadi pecah gitu ya. Neoplasma itu adalah sama dengan kanker sih ya, makanya dikatakan atoneuroplasma. Jadi misalnya seperti sederhana aja, misalnya contohnya adalah kanker kelenjar getah bening misalnya, atau kanker tiroid misalnya, ya kankernya kelihatan membesar di leher gitu ya. Nah nanti ada tonjolan, kemudian tonjolannya itu dioperasi gitu ya. Nah itu kan nanti operasinya itu kan menyebabkan dia masalah dengan kulitnya seperti itu ya. Nah, faktor apa yang mempengaruhi luka usia? Anak dan dewasa penyembuhannya penyembuhannya lebih cepat daripada orang tua. Nah, seperti saya katakan tadi ya. Saya kan udah mau masukin usia 50 tahun. Ya, saya bilang dulu kalau ada luka sedikit paling sehari 2 hari nanti udah kembali. Ini saya kalau ada luka kayak gini udah berbulan-bulan lama kembalinya. Ya, sembuh lebih lama sembuhnya, kemudian warna kulitnya aja lama banget nih. Saya udah nunggu 1 bulan aja masih belum terlalu kelihatan ini gitu ya. Biasanya saya kalau nunggu seminggu, ntar lagi juga udah hilang. Nah, seperti itu ya. Terus orang tua lebih sering terkena penyakit kronis, penurunan fungsi hati dapat mengganggu sintesis dari faktor pembukuan darah. Ya biasanya gini ya, karena orang tua itu kan cenderung sudah punya penyakit degeneratif ya. Kalau usia sudah tua itu kan penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif itu biasanya dimulai dari usia 45 tahun ke atas ya. Usia 45 tahun ke atas sudah bermunculan itu penyakit degeneratif, apakah penyakit jantung, penyakit hipertensi, penyakit penyakit ginjal, kemudian penyakit apalagi penyakit stroke, kemudian penyakit
apalagi ya, hipertensi, ya, diabetes seperti itu ya. Nah, kemudian penurunan fungsi hati ya, karena juga faktor aging, namanya sudah faktor aging ya, sudah penurunan fungsi sehingga sintesis mengganggu sintesis dan faktor pembekuan darah. Faktor pembekuan darah ini ada di fungsinya ada di hati ya. Jadi karena hatinya terganggu, sudah mulai mengalami penurunan, ya kemungkinan juga akan sintesis daripada faktor pembekuan darah itu juga akan mengalami penurunan gitu ya, penurunan fungsi. Sehingga faktor pembekuannya lebih lama gitu. Jadi kalau ada misalnya terkena luka, agak lebih lama membeku darahnya gitu ya, daripada orang anak-anak muda ataupun anak-anak. Kemudian apalagi yang kedua adalah nutrisi. Penyembuhan, penempatan, penambahan pemakaian pada tubuh. Penyembuhan, menempatkan penambahan pemakaian pada tubuh. Maksudnya gini, kayak seperti tadi contohnya, Bapak banyak minum makan itu ya, makan putih telur ya, supaya nanti cepat merangsang pertumbuhan jaringan seperti itu ya. Kemudian klien memerlukan diet kaya protein, karbohidrat, tinggi lemak. Jadi biasanya pada pasien yang baru-baru luka itu kita sarankan TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Karena untuk mempercepat regenerasi sel ya, regenerasi sel. Tapi kalau pada pasien-pasien yang ada penyakit penyerta ya, kita misalnya contohnya kayak penyakit penyakit DM misalnya, ya nggak mungkin kita sarankan dia tinggi kalori gitu ya. Jadi cukup aja kalorinya, tetapi proteinnya lebih ditingkatkan lagi gitu. Nah, kemudian ada penambahan vitamin C, vitamin A, dan mineral seperti Fe dan zinc. Ya, kalau zinc ini adalah sangat diperlukan untuk regenerasi sel ya. Kemudian klien kurang nutrisi memerlukan waktu untuk memperbaiki status nutrisi mereka setelah pembedahan jika mungkin. Ya, jadi biasanya pada pasien-pasien yang nutrisinya kurang itu proses penyembuhan lukanya juga agak lebih lambat ya dibandingkan pasien-pasien yang nutrisinya bagus gitu ya. Klien yang gemuk meningkatkan resiko infeksi luka dan penyembuhan lama karena suplai darah jaringan adiposnya tidak adekuat. Jadi kalau ini pasiennya yang gemuk gitu ya, gemuk banget gitu ya, jadi kecenderungannya resiko infeksi karena suplai darah ke jaringan ya, ke jaringan di bawah kulit itu loh, di jaringan adiposanya itu tidak begitu adekuat ya untuk mensuplai ke darah ya, ke jaringan. Jadi untuk mensuplai ke jaringan jadi kurang baik. Kemudian terjadi hematoma, pembekuan darah ya, bekuan darah. Seringkali terjadi, itu apa ya? Bunyi itu ya, dari tadi itu. Seringkali darah pada luka secara bertahap diabsorpsi oleh tubuh masuk ke dalam sirkulasi, tetapi jika terdapat bekuan yang besar, hal tersebut memerlukan waktu untuk diabsorpsi tubuh sehingga menghambat proses penyembuhan luka. Jadi hematoma itu pembekuan darah ya, jadi adanya bekuan-bekuan. Jadi misalnya kalau ada kan suka tuh kalau lagi ada kena pisau gitu ya, ketusuk gitu, kan ada darah terus ada buku-bukuannya, itu harus dibersihkan sebenarnya ya, karena itu menghambat proses penyembuhan ya. Makanya harus rajin bersihkan luka, makanya itu tujuannya supaya tidak ada pembekuan darah itu gitu ya, supaya tidak menghambat nanti penyerapan atau absorpsi. Kemudian adanya benda asing. Benda asing seperti pasir atau semua akan menyebabkan terbentuknya suatu abses sebelum benda tersebut diangkat. Abses ini timbul dari serum, fibrin jaringan sel mati, leukosit atau sel darah merah yang membentuk suatu jaringan yang kental yang disebut dengan nanah atau pus. Ya, jadi pus itu atau misalnya gini. Kalau Anda sudah terkena kayak misal luka lecet tadi, luka kebaret misalnya,
kena aspal misalnya. Kalau kena aspal itu kan pasti ada goresan-goresan, terus butiran-butiran pasir, apapun yang ada di situ, terus nempel entah apa gitu ya. Nah itu harus dibersihkan semua. Itu dapat menyebabkan infeksi, ya, dapat menyebabkan terbentuknya abses, ya. Jadi abses itu adalah tadi yang pus ya, cairan nanah, dikatakan nanah. Anda bisa lihat sendiri kalau luka sudah bernanah, pernah lah Anda lihat ya. Kemudian iskemia merupakan suatu keadaan di mana terdapat penurunan suplai darah pada bagian tubuh akibat dari obstruksi dari aliran darah. Jadi iskemia itu adalah kurangnya aliran suplai darah ke situ. Jadi O2 juga kurang karena darahnya kurang, jadi suplai O2-nya juga kurang sehingga nanti menimbulkan sekitar luka di situ tuh pucat dan lama-lama akhirnya mengalami kematian jaringan. Ya, itu yang nanti akhirnya lama-lama mengalami nekrosis hitam jadinya. Hal ini dapat terjadi dari akibat balutan pada luka terlalu ketat, dapat juga terjadi akibat faktor internal yang adanya obstruksi pada pembuluh darah itu sendiri. Ya, bisa jadi pada area lukanya itu pembuluh darahnya itu tidak kondisi dalam keadaan yang baik gitu ya. Kemudian faktor penyembuhan luka itu karena ada diabetes juga ya. Hambatan terhadap sekresi insulin akan mengakibatkan peningkatan gula darah, nutrisi tidak dapat masuk ke dalam sel. Ya, itu karena adanya retensi insulin ya. Pada diabetes itu kan ada retensi insulin sehingga insulin itu tidak mampu memasukkan glukosa ke dalam sel. Akibat hal tersebut juga akan terjadi penurunan protein kalori tubuh. Ya, jadi secara bersamaan dengan kondisi seperti itu akan terjadi juga penurunan jumlah protein dan kalori di dalam tubuh pasien DM yang akan nanti menghambat proses penyembuhan luka. Yang kedelapan adalah keadaan luka itu sendiri, bagaimana keadaan khusus dari luka mempengaruhi kecepatan dan efektivitas penyembuhan luka. Beberapa luka dapat gagal untuk menyatu. Ya, jadi lukanya itu luka gimana ya kalau saya bilang ya? Lukanya itu terlalu nggak beraturan gitulah, ya. Jadi lukanya itu nggak beraturan. Ya, faktor kecelakaan biasanya suka terjadi seperti itu ya. Jadi lukanya itu menjadi tidak beraturan seperti itu. Jadi susah untuk menyatukan kedua kulitnya gitu ya, menyatukan kulit satu dengan kulit yang lain. Nah, itu nanti akan membutuhkan proses penyembuhan yang lama ya. Kemudian yang ke-9 adalah obat. Obat antiinflamasi seperti steroid dan aspirin, heparin dan neoplasmik mempengaruhi penyembuhan luka. Penggunaan antibiotik yang lama dapat membuat seseorang rentan terhadap terhadap infeksi luka. Obat-obat ini biasanya kalau pada orang-orang yang lagi ada luka sih diberikan obat-obat ini gitu ya. Jadi sangat penting diberikan obat-obat ini kepada pasien-pasien yang adalah sedang luka ya. Antiinflamasi, antineoplasmik gitu ya, terus kemudian antibiotik gitu. Nah, kita lihat steroid akan menurunkan mekanisme peradangan normal tubuh terhadap cedera, antikoagulan mengakibatkan perdarahan, antibiotik efektif diberikan segera sebelum pembedahan atau untuk bakteri penyebab kontaminasi spesifik. Jika diberikan setelah luka pembedahan tertutup tidak akan efektif akibat koagulasi. Jadi maksudnya antibiotik itu efektif ketika dilakukan sebelum pembedahan ya, supaya mencegah terjadinya infeksi ya. Kita lihat penyembuhan luka. Yang pertama, komponen utama dalam proses penyembuhan luka adalah jaringan ikat atau kolagen ya. Tadi saya di awal sudah mengatakan bahwa jaringan kolagennya sudah menurun gitu kan. Nah, itu jaringan ikat atau kolagen namanya ya. Kemudian pembuluh darahnya. Nah, tadi dikatakan pembuluh darahnya kurang support gitu ya. Nah, pembuluh darahnya di situ misalnya
Misalnya tadi kalau satu luka itu, misalnya pembuluh darahnya di situ banyak yang terpotong gitu ya, banyak yang terkena gitu. Nah, itu kemungkinan kan akan proses penyembuhan lukanya agak lama. Apalagi kalau kedalamannya lebih gitu kan. Nah, itu berarti kan kalau kedalamannya lebih berarti pembuluh darahnya juga banyak yang terpotong di situ. Apalagi kemudian udah kedalamannya terus luas gitu ya. Nah, itu udah banyak pembuluh darah yang terluka atau terpotong seperti itu ya. Kemudian epitel. Nah, epitel ini adalah lapis pembentuk daripada jaringan kulit ya. Pembentuk daripada jaringan. Fase penyembuhan terjadi ada 3, fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase remodeling atau maturasi. Nah, kita lihat di sini ini adalah fasenya tadi, 3 fase tadi. Nah, ini adalah waktu atau hari dikatakan di sini. Nah, fase inflamasi itu adalah dari mulai ini dikatakan minggu pertama, minggu ketiga, minggu ke-10, minggu ke-30, ini minggu ke-100 ya. Nah, kita lihat di sini adalah ya, kita lihat di sini. Nah, ini nih ya, dari mulai dia luka ya. Mulai dia luka hari pertama ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia terjadi proses inflamasi yang puncaknya ada di minggu pertama sampai dengan minggu ketiga, kemudian nanti turun sampai minggu ke-10. Nah, dari mulai minggu ketiga sudah mulai perbaikan luka, ya, perbaikan luka. Kemudian di sini maturation, ya, terbentuknya lah akumulasi daripada jaringan kolagen, ya, jaringan kolagen. Ini diberikan tuh jaringan kolagen, jaringan ikatnya, ya, sehingga penyembuhannya menjadi bagus. Artinya perbaikan kulitnya, ya. Nah, apa saja yang kita lakukan pada pengkajian luka? Kalau ada luka, apakah luka dapat sembuh? Ya, kita yakin dulu lukanya harus dapat sembuh. Kemudian bagaimana dengan perawatan luka? Nah, maksudnya perawatan luka yang sebelumnya, mungkin ada perawatan luka sebelum dia datang, bagaimana dia cara perawatnya di rumah, kemudian nanti bagaimana, ya kan di rumah itu kan, dia melakukan perawatan, apakah tidak melakukan perawatan, pasti ada dia lakukan di rumah perawatan, tapi mungkin perawatan luka yang sangat sederhana gitu ya. Kemudian pengkajian luka apa saja yang dikaji? Nah, itu nanti berbagai macam ya, seperti yang tadi, nutrisinya, terus kemudian usianya, apalagi tadi ada 9 item tadi ya. Nah, itu yang 9 item itu apa aja ya. Kemudian berapa lama luka akan sembuh? Nah, ini masih tanda tanya. Ya, kita nggak bisa jawab berapa lama luka, tetapi menurut teori semua tadi ada proses penyembuhan berdasarkan tadi ada proses penyembuhan luka. Nah, proses penyembuhan luka itu kan tadi ada berbagai faktor juga yang menentukan, gitu ya. Nah, apa aja pengkajian dan perawatan luka yang harus kita ukur dan kedalaman luka. Nah, tadi di gambar tadi ada mengukur luka nggak? Ada ya tadi ya, kedalamannya tadi diukur ya. Hanya dia tidak tadi mengukur panjang dan lebarnya luka itu. Kemudian tepi luka. Nah, kita lihat tepi lukanya tadi seperti apa, ya. Nah, tepi lukanya itu kita lihat tepi lukanya itu kira-kira tepi luka yang seperti apa? Misalnya tepi lukanya itu berbagai macam ya, nggak bisa saya ceritakan di sini tepi lukanya karena berbagai luka itu macam-macam tepi lukanya ya, tergantung dia
sayatan luka tajam kah, apakah kegores, apakah karena kecelakaan, itu beda-beda ya. Tepi luka itu beda-beda faktor dari karena penyebab kecelakaannya. Kemudian lokasi luka. Nah, di mana kayak tadi di video tadi, oh lokasi lukanya itu tadi di bokong gitu ya, di area tulang ekor gitu kan. Nah, kemudian dasar lukanya. Dasar lukanya tadi apa tuh? Kita lihat dasar lukanya tadi. Oh, itu udah jaringan ya. Kemudian area sekitar kulit. Nah, tadi dikatakan, oh area sekitar kulitnya terlihat bagus, Pak, kemerahan, seperti itu ya. Kemudian terlihat lagi ada infeksi, kemudian nyeri. Nyeri tadi ditanyakan, kalau tadi ada rentang 10, Bapak posisinya berada di mana? Di 8. Kemudian eksudat. Nah, tadi eksudatnya ada. Kenapa saya bilang eksudatnya ada? Karena dia melakukan irigasi luka. Ya tadi kan disemprot pakai NaCl, kemudian dimiringkan badannya supaya turun cairan NaCl-nya. Nah, kita lihat ukuran dan kedalaman. Untuk mengevaluasi manajemen terapi dan perkembangan kondisi luka, sehingga diperlukan alat penggaris kertas di mana memiliki luas dan kedalaman luka, menggambarkan bentuk tepi luka. Ya, jadi menggambarkan bentuk tepi luka. Jadi gambarannya kan nggak bisa sama gitu kan. Tadi itu kan nggak bulat aja tadi kan, ada yang seperti begini, nggak beraturan kan tadi ya. Ini tepi luka nih, ya. Nih, ini adalah tepi luka nih, ya kalau kita bilang. Nah, kalau dia kemudian di sini nih, nah, ini kan tepi lukanya beda lagi. Ini karena luka pembedahan. Kalau pada pembuluh darah, ya, nih, ya. Nih, beda lagi tepi lukanya, seperti itu. Nah, lokasi luka menentukan etiologi luka, ya. Makanya dikatakan lokasi luka menentukan etiologi luka tersebut. Luka ulcus vena, ya, di mana area ekstremitas bawah, ulcus decubitus. Nah, kayak contoh tadi ya, di video tadi ulcus decubitus namanya tadi itu, di mana area tulang yang menonjol. Nah, itu tadi tulang ekor ya. Nah, kemudian kita masuk ke dasar luka. Indikator apa saja, apakah jaringan granulasi yang terbentuk pada luka tersebut baik atau tidak, keberadaan jaringan nekrosis, penumpukan jaringan luka mati yang menggunakan yang melunak dan lengket pada dasar luka atau dikatakan slope. Ya, pengkajian dasar luka. Nah, ini slope ya, dasar luka dikatakan slope. Nah, apakah jaringannya nekrotik? Nah, kayak tadi ada kehitaman ya, ada kekuning-kuningan katanya ya, itu jaringannya sudah slope ya, katakan slope itu ya, dasar luka itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian luka yang terinfeksi, luka infeksi. Nah, ini luka infeksi nih ya, nih luka yang lihat nih ada kuning-kuning ya, ini kuning-kuning nih. Nah, nanti dia epitelisasi. Nah, ini sudah mengarah kepada perbaikan ya. Ini mengalami granulasi ya. Ini granulasi. Nah, nanti ini sudah mulai itu menonjol. Ingat tadi ya, lihat gambar kaki nekrotik tadi yang luka pada diabetes tadi ya. Itu ada kemerahan-kemerahan itu ya. Nah, itu sudah mengalami granulasi namanya, penumbuhan jaringannya. Nah, nanti dia lama-lama ke sini nih. Ya. Lama-lama seperti ini nanti penyembuhan lukanya. Nah, lihat ini. Ini tadi luka infeksi, ya. Lihat ini infeksinya seperti ini nih, ya. Nah, ini lama-lama nanti dia seperti ini jadinya. Ya, kalau udah mulai membaik.
Inilah lihat nih, di dalam ya, ada selubung ini, di dalam ini selubung. Lama-lama dia akan seperti ini. Nah, kemudian ini, luka slope-nya ini tadi ya, dasar lukanya tadi ini seperti ini. Ya, seperti ini. Ini namanya sudah pucat kan, memutih. Ini yang nanti namanya iskemia. Ya, iskemia di sini nih, ini nanti lama-lama menghitam. Nah, lama menghitam menjadi seperti ini dia. Nekrotik. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa, Ibu. Kemudian yang nyeri, indikasi penyebab terjadinya penyakit, defek deformitas, efek terapi yang diberikan akan mempengaruhi kondisi mendasar atau dikatakan di sini verbal assessment ya, scale, verbal assessment scale. Jadi verbal assessment scale itu pada nyeri itu kan dia bisa meringis ya kan. Nah, kan ada tuh gambar-gambarnya itu ya, dengan melakukan FAS ya. Kemudian eksudat di mana ditemukan pada luka kronis. Eksudat itu akan ditemukan pada luka kronis ya. Kalau luka akut nggak akan ditemukan luka pada eksudat. Karena adanya bakteri, protein, perantara molekul lainnya. Cara termudah menangani eksudat. Cara termudah menangani eksudat dengan prinsip membalut luka, ya. Dengan prinsip membalut luka, penggolongan jenis luka dan manajemen luka yang benar dan terencana. Jadi kalau lukanya rajin dirawat dan benar-benar memperhatikan teknik kebersihan dan sterilisasi, itu pasti lukanya akan lama-lama membaik ya. Diiringi juga tadi faktor internalnya, pasien juga harus diperbaiki juga dari sisi makanannya gitu ya, dari sisi nutrisinya. Nah, ini adalah algoritma penanganan luka. Ini penanganan luka akut ya. Ini preparasi red luka ya. Jadi namanya luka, dilakukan dulu penilaian luka. Kalau luka akut itu kan pasti lukanya pasti merah ya warnanya ya. Terus apakah luka ini terkontrol bakteri? Kalau terkontrol bakteri diberikan antibiotik, kemudian pengelolaan jaringan non vital. Ya, kalau pengelolaan jaringan non vital dilakukan debridement. Ya. Jadi misalnya tadi pada saat luka akut itu misalnya ada benda-benda asing yang nempel di situ, terus banyak jaringan yang mengalami kerusakan, nah itu harus debridement ya. Nah, kemudian luka telah terpreparasi, jadi maksudnya luka sudah diperbaiki, kemudian dilakukan penutupan luka. Nah, penutupan luka ini dengan cara debridement tadi ya, dengan cara di dressing ya, nanti di dressing, kemudian primer, sekunder, graft, flap. Jadi penutupan luka itu apakah penutupan luka yang misalnya perlu penutupan primer biasa saja, kemudian apakah perlu bantuan yang sekunder misalnya tadi dengan luka modern, dengan banyak dressing yang lain, terus ini graft. Graft ini apakah perlu di skin graft? Skin graft ini adalah ketika ada luka yang terbuka yang nanti harus sulit untuk jaringan atau pulih kembali. Nah, kemudian dilakukan skin graft, ditutup, istilahnya diambil kulit ya dari kulit yang dia ya. Misalnya biasanya sukanya kalau skin graft itu dari bokong ya. Diambil kulit dari bokongnya, kemudian ditempelkan ke luka yang tadi ya. Terus kemudian flap ya. Flap itu
hampir sama sih dengan skin graft, tapi ini yang lebih tebalnya, lebih dalamnya gitu ya. Kemudian ini luka menjadi sembuh. Nah, ini pengelolaan eksudat. Nah, jadi kalau ada eksudatnya dilakukan dengan produk absorptif. Nah, tadi contohnya produk absorptif. Tadi yang salah satunya yang tadi itu yang Anda lihat tadi, itu salah satu namanya produk absorptif. Ya. Karena di situ ada tadi pasti di sana karena luka dekubitus ada produksi cairan ataupun produksi pus ya. Karena jaringannya kan belum begitu bagus ya. Jadi sehingga ada perlu pakai produk absorptif tadi yang Anda lihat tadi yang coklat-coklat tadi ya, yang POM tadi. Nah, itu ya. Nah, di sini dilakukan luka telah terpreparasi kemudian dilakukan penutupan luka. Nah, bagaimana peran perawatan luka? Cara mudah untuk melakukan perawatan dengan problema yang ada, warna kulit. Ya, kita lihat problemanya apa. Kemudian warna lukanya seperti apa. Basah keringnya atau moist permukaan luka menentukan tindakan yang dilakukan berdasarkan problem. Warna, moist permukaan akan memilih dressing secara cepat dan tepat. Ya, jadi kita lihat dulu kondisi lukanya. Ya, kita lihat lukanya seperti apa gitu ya, kayak tadi misalnya. Ya, kayak contoh yang tadi, yang luka dekubitus tadi. Problemnya udah ketahuan di situ problemnya. Oh, ini luka dekubitus dengan dilihat tadi permukaan lukanya, kemudian kedalaman lukanya, kemudian dilihat warnanya tadi. Oh, ini warnanya masih ada yang kuning ya Pak, gitu kan, masih ada sebagian yang sudah ada yang merah-merahnya, gitu ya. Nah, itu tadi kan disampaikan di sana, itu artinya menunjukkan bahwa bagaimana perkembangan lukanya itu, ya, bagaimana kondisi lukanya itu, ya. Nah, basah keringnya permukaan luka menentukan tindakan. Nah, kita lihat lagi, itu tadi berarti luka basah, berarti kan ada pusnya, ada cairan yang keluar. Berarti kalau ada cairan yang keluar, ada pus yang keluar atau nanah yang keluar di situ, berarti itu yang menentukan kita mau ke arah mana nih, jenis pemilihan dressingnya, gitu ya, jenis untuk memilih dressing secara tepat dan cepat. Nah, kalau kita lihat problem lukanya apa? Apakah lukanya nekrotik, apakah infeksi bakteri, atau ada insudatnya, gitu ya. Nah, misalnya, kalau kayak tadi, itu tadi pasiennya sudah ada 2, nekrotiknya iya, eksudatnya iya. Ya, infeksi bakterinya juga iya. Makanya tadi dilakukan, diberikan antibiotik. Oh ini Pak, antibiotiknya saya berikan ya. Terus diberi deman tadi diapain? Halo? Halo? Iya, Bu. Iya, Bu. Ngapain tadi? Diapakan tadi dengan diberi deman? Tindakan apa dia tadi diberi demannya? Menghilangkan yang kuning-kuning. Ya, pertama dia kasih dulu cairan nggak tadi NaCl? Iya, Ibu. Iya, Bu. Yang disemprotkan NaCl? Iya. Iya. Nah, itu dari situ mulai dia sudah melakukan tindakan debridement. Jadi dibersihkan dulu karena ada eksudatnya, ya enggak? Iya. Karena ada pusnya. Nah, jadi bagaimana menghilangkan pusnya itu? Ya caranya dengan diberikan cairan dengan memberikan penekanan, ya. Jadi diirigasi istilahnya itu. Istilahnya itu tadi diirigasi. Irigasi luka namanya istilahnya, tapi lebih ininya debridement lah kita katakan ya, atau dengan irigasi luka. Nah, kemudian eksudatnya tadi dicarakan dengan irigasi, ya kan? Kemudian jaringan nekrotiknya tadi di debridement diambilin, ya kan? Terus kemudian
diberikan tadi foam, ya enggak? Penutupan lukanya, ya enggak? Ya enggak tadi? Yang pakai Iya, warna Bu. coklat, bantalan tadi. Iya kan? Iya, Nah, Ibu. itu diberikan yang namanya absorptif. Jadi diserap eksudatnya. Ya. Jadi contoh daripada case study yang ada di video itu tadi, ini problem lukanya ada semua di sini. Ya, problem lukanya ada semua. Kenapa? Infeksi bakteri, oh dia diberikan antibiotik tadi. Iya enggak? Ada kan tadi kalian lihat diberikan antibiotik kan? Dengan yang seperti bentuk kertas tadi. Iya kan? Iya, Bu. Nah, oke, kita lanjut. Luka dibedakan berdasarkan penyebabnya. Apa saja penyebab luka? Ada luka diabetes. Nah, luka diabetes tadi saya lihatkan tadi gambar yang tadi, ya, yang kakinya diamputasi, jempolnya teramputasi tadi. Itu luka diabetes. Luka tekan atau dekubitus yang tadi di video tadi, ya. Luka kanker, luka kanker. Ini bisa sih dilihat, biasanya suka kanker payudara misalnya, ya. Terus luka kaki bawah. Nah, luka kaki bawah, ya, yang tadi contoh misalnya tadi yang gambar infeksi slough-nya tadi, lihat ya. Terus luka kecelakaan, luka pasca operasi, luka bakar. Nah, ini bermacam-macam ya. Luka dibedakan berdasarkan penyebabnya. Luka kecelakaan akan berbeda dengan luka pasca operasi, akan berbeda dengan luka bakar. Itu semua beda-beda ya. Nah, ini kalau luka pada diabetik. Ya, ini grade 0. Ya, kemudian ini adalah grade 1 superficial ulcer. Nah, ini sudah ada penebalan ya. Nih. Ini sudah sampai ke sini dia, nih. Ya. Ini awalnya grade 0 ya. No ulcer ya, tidak ada ulcer. Ini kan sudah ulcer nih, ya, ini sudah ulcer. Ya, no ulcer in high risk food. Ya, dia tidak ada ulcer tetapi dia dalam kondisi yang high risk ya, karena dia penderita diabetes ya. Siapapun itu penderita diabetes high risk food ya, karena mereka kan sudah terjadi neuropati ya, neuropati namanya. Nah, ini lihat ini ya. Ini namanya sudah deep ulcer. Ya, penetrasinya dalam ya, sampai ke ligamen, udah sampai ke ligamen ya. Dan ke otot, tetapi belum sampai ke tulang. Ya. Dan dia belum mengalami abscess formation. Jadi dia belum mengalami perubahan ya. Dari absesnya ini dia belum mengalami perubahan. Nah, kalau sudah grade 3 nih seperti ini tadi. Nah, ininya tadi dia ada kayak begini nih, ya. Nih. Ya. Kemudian kalau grade 4 udah ini nih, nekrotomi ini nih. Ya, nekrosis. Ini belum nekrosis nih jaringannya. Masih terbuka kayak begini. Tapi ini sudah nekrosis kayak begini. Ya, lihat nih di tepi-tepi sininya ini udah bengkak, udah jaringan. Ntar lagi juga udah mati jaringannya ini juga. Nggak lama ya. Nah, kemudian yang grade 5 intensif gangren involving the whole fluid. Jadi nanti ini nekrosis semua nih menghitam semua nih. Kayak seperti ini. Nah, ini nanti yang diamputasi sampai sini nih. Ini diamputasi nih. Ini diamputasi nih begini nih. Ya. Nah, ini tadi awalnya begini, kemudian jadi begini nih hitamnya nekrosisnya. Kemudian nanti diamputasi sampai sini. Ya, ini dari sini nanti diamputasinya ke bawah sini.
Nah, kita masuk ke dressing luka, ya. Pemilihan dressing luka merupakan strategi untuk berperang melawan musuh atau penghalang penyembuh luka. Jadi kita strategi nih, kita menentukan jenis balutan luka apa yang mau kita buat. Nah, tujuannya adalah kita untuk melawan ya musuh yang menghalangi penyembuhan luka ini. Itu prinsipnya. Nah, misalnya luka terbuka contohnya, ya. Luka terbuka. Berarti kan kalau ada luka terbuka, berarti kan kita mikirnya, oh ini luka terbuka. Berarti kan udara bisa masuk. Oh berarti harus saya tutup nih. Harus saya cegah kuman-kuman masuk ke dalam luka itu. Seperti itu. Ya, bagaimana prinsip dasar daripada dressing? Luka kering atau desiccated, nah itu namanya dehidrasi atau diberikan cairan. Ya, biasanya kalau luka kering ini nggak ada basa-basanya, dehidrasi aja dia. Jadi dia butuh kelembapan ya, butuh kelembapan untuk memperbaiki lukanya sendiri. Biasanya kalau luka dressing ini sih pada pasien-pasien yang suka di kaki ya, suka di kaki gitu. Jadi luka kayak ada kakinya kulitnya itu terkelupas-kelupas gitulah ya. Nah, itu biasanya suka dikasih dehidrasi aja, dilembabkan aja, dikasih nutup kasih cairan gitu ya. Kemudian ditutup pakai kasa yang basah gitu. Kemudian luka bereksudat. Nah, tadi contohnya yang tadi di video tadi luka bereksudat. Jadi dia harus kasih absorpsi. Luka nekrotik didebrin dulu. Nah, tadi didebrin dulu. Luka terinfeksi diberikan antimikroba. Nah, tadi dikasih antibiotiknya. Seperti itu. Ya, bisa dibayangkan tadi ya, yang ini dengan yang dikaitkan tadi dengan gambar ya. Sudah langsung ada contohnya ke gambar ya. Kemudian manajemen eksudat. Nah, bagaimana manajemen eksudat? Itu diberikan transparan film atau itu ya yang transparan ya. Jadi dia transparan, jadi dia bisa kita lihat lukanya. Ya, kemudian hidrokloid lembaran atau dikatakan atau powder. Jadi dikasih powder ya untuk menyerap daripada eksudatnya. Kemudian kalsium alginat, hidroselulose, piroten pom. Nah, yang tadi pom tadi itu salah satu contohnya yang tadi yang digunakan tadi ya, itu namanya poliuretan pom. Terus kemudian absorben atau kasa atau jamji. Bisa juga kita gunakan jamji kasa ya, kasa yang tebal kita untuk menampungnya tadi. Kemudian kantong stoma. Apabila eksudatnya banyak sekali ya, kita kasih kantong stoma. Biasanya kantong stoma ini diberikan pada pasien-pasien yang dengan dilakukan kolostomi ya. Kolostomi biasanya kalau kolostomi itu kan karena adanya masalah pada kolonnya ya, di mana kolon itu kan kalau kita lihat dari saluran cerna akan mengalami ada pembuangan akhir ya, adanya proses feses di sana gitu ya. Jadi biasanya kalau stoma itu di kantungnya itu karena ada nanti feses ya, feses yang akan keluar. Nah, tapi karena ini banyaknya eksudat yang keluar bisa ditampung dengan kantong stomanya. Ini karena terlalu banyak eksudatnya gitu maksudnya, jadi ditampung dengan kantong stoma. Itu manajemennya aja ya. Manajemen infeksi, jadi bagaimana cara penanganan eksudatnya itu gitu. Yang sekarang adalah manajemen infeksinya bagaimana, diberikan silver iosinate, HD somer iodin, hidrofobik, tea tree oil, metronidazole, madu. Nah, biasanya yang paling sering ya manajemen infeksi yang sering kita lakukan di ruangan atau perawatan gitu adalah dengan metronidazole dan madu. Ya, metronidazole dan madu. Walaupun yang semuanya ini sering, tetapi yang paling sering adalah metronidazole dan madu.
Madu kita ketahui ya banyak sekali manfaatnya untuk perbaikan regenerasi sel kulit. Jadi karena madu juga bersifat anti bakteri, ya, anti bakteri. Nah, ini kita lihat macam-macam dressing, ada yang POM. Ya, POM yang tadi itu tadi ya, yang di video tadi bersifat menyerap, digunakan sebagai pembalut primer atau sekunder pada luka dengan cairan drainase yang sedikit hingga sedang. Ingat tadi, lihat tadi pada pasien yang tadi itu langsung pembalut primer ya, karena dia begitu dikasih antibiotik langsung ditempelkan tadi POM-nya yang tadi. Ya, langsung ditempelkan POM yang tadi. Apa keuntungannya? Memberikan lingkungan penyembuhan yang lembab dan insulasi termal, jadi menjaga suhu yang ada di sekitar daripada lukanya itu. Kemudian digunakan untuk luka yang terinfeksi. Nah, tadi Tanda lihat bahwa itu tadi sudah terinfeksi, kemudian dapat menangani cairan yang sedang keluar. Nah, yang artinya yang sedang saja ya, yang sedang ya. Jadi yang sedang. Tapi kalau kantong stoma tadi tuh cairannya yang banyak itu tadi. Ya, makanya tadi dikatakan besok saya kembali lagi ya Bapak itu. Nah, berarti dia 1 kali sehari perawatannya. Berarti dilihat dari situ bahwa cairan yang keluar itu nggak terlalu banyak gitu. Ya, jadi foam yang tadi tuh mampu menampung cairan yang eksudatnya tadi ya. Jadi kalau kita lihat besok itu udah tebal itu ya. Besok ketika kita datang untuk merawat itu udah tebal foamnya, jadi isi dengan eksudatnya tadi. Kemudian apa kekurangan tadi foam? Dapat memiliki bagian tepi yang merekat hingga dapat melekat pada dasar luka. Nah, karena tadi ditempelkan tadi ya. Ditempelkan pada kulitnya tadi ya. Terus tidak dapat mengatasi jumlah drainase yang banyak. Nah, tadi kan katanya sedang ya. Tadinya kalau banyak, nah itu tadi kantung stoma kalau banyak. Dapat menyebabkan maserasi, tidak direkomendasikan untuk luka yang tidak mengeluarkan cairan drainase. Jadi kalau nggak direkomendasikan buat yang tidak ada cairan eksudatnya ya. Nah, apa kekurangannya? Tidak dapat digunakan pada luka bakar atau luka yang tertutup, eksar yang kering, dapat mengeluarkan bau ketika dilepas. Nah, karena udah ditampung di situ, jadi bau ya. Dapat menyebabkan terkelupasnya kulit ketika dilepas. Nah, karena tadi nempel langsung ke kulit ya. Dapat menyebabkan maserasi atau hipergranulasi. Pertumbuhan jaringannya yang hiper gitu maksudnya ya. Situ. Dapat memerlukan plester atau pita perekat untuk menahannya. Jadi karena tadi dia hanya dengan ininya sendiri, perekatnya sendiri, ya, sehingga kemungkinan kalau berat itu dia nggak kuat, jadi perlu ditambahin plester, gitu maksudnya. Kemudian hidrogel. Hidrogel pembalut polimer berdasar air dan gliserin yang tidak melekat pada luka. Digunakan pada luka yang kering. Jadi hidrogel ini pada luka yang kering ya, luka yang cairan drainasenya sedikit dan luka yang nekrosis. Kemudian keuntungannya menghasilkan absorpsi, melunakkan jaringan nekrotik, memberikan kesejukan yang akan meredam dan meredakan rasa nyeri. Jadi sekaligus juga dia meredakan rasa nyeri karena dia kering ya. Karena dia luka pada kering. Biasanya luka kering itu suka nyeri, lebih nyeri. Nah, ini adalah hidrogel itu tadi contohnya ya. Ini langsung ditempelkan di lukanya. Misalnya kalau lukanya tadi itu dalam, yang di dalam tadi itu langsung dimasukkan aja ke dalam lukanya. Kemudian kerugiannya apa? Dapat memerlukan pembalut sekunder atau bentuk gel, dapat menimbulkan maserasi pada kulit sekitar, mungkin memerlukan penggantian pembalut setiap hari. Jadi dia karena tidak terlalu besar daya serapnya sehingga harus beberapa kali ya diganti dalam sehari. Nah, film atau transparan pembalut poliuretan yang jernih bersifat merekatkan dan tidak menyerap digunakan pada luka dengan eksar untuk mempercepat debridement autolitik. Kelebihannya mempertahankan lingkungan luka yang lembab, bersifat impermeable terhadap bakteri. Jadi maksudnya bakterinya nggak bisa masuk, meningkatkan autolisis dan menstimulus pembentukan jaringan granulasi,
Tidak perlu diganti terlalu sering, bersifat melekat, tetapi tidak melekat pada dasar luka. Jadi nggak dilekatkan pada dasar luka ya. Nah ini dia, kekurangannya tidak menyerap cairan drainase, memiliki bagian tepi yang melekat. Jadi ini ada. Jadi ini nanti kayak model 3 deremnya pasang infus gitu lah ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Dari saya tidak ada, Bu. Dari saya juga tidak ada, Ibu. Dari saya tidak ada, Ibu. Kira-kira paham? Cukup paham, Bu. Cukup paham, Bu. Oke, kalau enggak saya akhiri ya. Terima kasih. Minggu depan kita di lab ya buat belajar wound dressing. Oke? Baik, Terima kasih, Bu. Selamat siang. Selamat siang juga, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu.